Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar dan makin bijaksana. Mari kita belajar tentang apa motif seseorang melakukan pembunuhan. Masyarakat dikejutkan dengan berita seorang ibu yang tega membunuh anaknya dengan alasan agar anaknya tidak menderita hidup miskin seperti dia yang dialami. Yang terbaru, seorang anak membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan, dan mamahnya dalam keadaan kritis. Umumnya masyarakat memandang pembunuhan sebagai suatu tindakan yang keji dan tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Namun bagaimana jika kasus ini dilihat dari kacamata psikologi? Apa yang sebenarnya ada dalam psikologi pelaku pembunuhan? Benarkah ia melakukan yang keji? Sisi psikologis pelaku pembunuhan. Sesuai dengan judulnya, jika memandang sisi psikologis, tiap kasus pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap pelaku pembunuhan pasti memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Namun kebanyakan pelaku pembunuhan memiliki latar belakang dan beberapa hal yang sama, sehingga hal tersebut dianggap sebagai faktor risiko penyebab seseorang itu menjadi pembunuh. Contohnya, kasus ibu yang tega membunuh anaknya, masyarakat mungkin memandang bahwa dia membuat trauma. Namun masyarakat tidak menyadari jika pembunuh juga biasanya lahir dari trauma. Tidak banyak masyarakat yang benar-benar peduli akan kesehatan mental seseorang, termasuk kesehatan mental untuk sembuh dari trauma. Stigma bahwa memiliki masalah mental adalah suatu aib justru bisa membuat kesehatan mental seseorang semakin memburuk. Bisa jadi seseorang yang semakin merasa sakit dan memicu masalah lainnya. Inilah yang jadi menjadi bom waktu. Salah satunya adalah dengan membunuh orang lain. Penyebab orang membunuh dilansir dari Psychology Today, pembunuh kebanyakan adalah orang yang memiliki masalah mental dan sakit secara emosional. Penyebabnya beragam dan ini menimbulkan kesedihan yang mendalam, depresi, dan rasa putus asa. Perasaan tersebut bisa muncul akibat pengalaman buruk yang beruntun atau terus-menerus disertai dengan sedikitnya pengalaman baik yang dialami. Hal ini membuat empati seseorang tidak berkembang dengan baik dan membahayakan dari sisi emosional. Berikut adalah resiko kejadian yang menjadi penyebab seseorang melakukan pembunuhan. 1. Agresi dalam keluarga. Anak yang mengalami perundungan atau kekerasan di dalam rumah cenderung tumbuh menjadi orang yang melakukan kekerasan di masa depan. Salah satu resiko bentuk kekerasan adalah pembunuhan. Kedua, pengalaman diabaikan. Anak yang pernah mendapatkan pengalaman diabaikan cenderung akan tumbuh dengan luka yang sulit sembuh. Hal ini bisa memicu kerusakan fungsi otak jangka panjang. 3. Keterikatan dalam hubungan. Seseorang yang ketika dalam proses tumbuh dan pematangan emosi tidak memiliki keterikatan hubungan yang baik, cenderung memiliki model hubungan yang destruktif ketika sudah dewasa. Untuk membangun keterikatan yang baik, seseorang harus merasakan 4 hal. Merasa aman di lingkungannya, merasa dihargai, merasa ditenangkan ketika mengalami suatu emosi, dan merasa aman. 4. Malu. Rasa malu yang mendalam biasanya muncul ketika seseorang mengalami perundungan, baik secara kata-kata atau fisik. Biasanya seseorang mengalami ini karena status sosial atau ras. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, bisa jadi hal ini menimbulkan rasa trauma dan memicu aksi pembunuhan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, penting sekali untuk mengobati trauma yang dialami oleh seorang anak agar ia tumbuh menjadi seorang yang bisa mengontrol dirinya. Bagian trauma ini yang biasanya tidak dilihat oleh masyarakat sehingga langsung melabeli pembunuh dengan kata-kata keji. Pada sebagian kasus orang dewasa, hilangnya kemampuan mengontrol diri ini bisa diobati. Namun prosesnya tentu tidak bisa sebentar dan membutuhkan kesadaran. Penelitian menunjukkan bahwa otak memiliki hubungan erat dengan pengalaman. Jika Anda mengubah pengalaman yang Anda dapatkan mulai hari ini, maka Anda juga bisa mengubah persepsi otak Anda untuk beberapa tahun ke depan. Biarlah podcast ini boleh memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang lebih menyeluruh, lebih bijaksana mengapa seseorang melakukan pembunuhan. Dan biasanya dulunya dia adalah korban, kemudian setelah dewasa dia menjadi pelaku. Itulah dosa. Sehingga memang bahwa sesuatu yang baik harus dimulai dari diri sendiri, hubungan dengan Tuhan, dari keluarga, sehingga setiap orang itu sedini mungkin perlu berhubungan baik dengan Tuhan. Tatkala seorang berhubungan baik dengan Tuhan, dia mengalami perubahan lewat firman Tuhan yang dipelajarinya, dan dia menjadi orang-orang yang membawa kebaikan, bukan kemudian melakukan
sebuah perbuatan destruktif, termasuk salah satunya yang fatal yaitu membunuh. Shalom, salam podcast M116.